Baik pemirsa, kita akan langsung menuju ke situasi terkini dari Istana Kepresidenan Jakarta, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kedatangan dari Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles yang memang berkunjung ke Jakarta, ditugaskan untuk mewakili Australia pada pelantikan Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto. Selama ini Indonesia merupakan salah satu mitra terdekat Australia dan tahun ini menandai 75 tahun hubungan diplomatik bilateral. Australia berharap dapat bekerja sama dengan Presiden Prabowo Subianto ataupun presiden yang dilantik beserta kabinetnya untuk lebih memperdalam kerjasama antara kedua negara. Akan menerima sejumlah tamu negara, ada sekitar 8 tamu negara yang sudah terjadwal akan menemui Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dari Australia, tamu negara dari Selandia Baru, dari Korea, Singapura, PNG, Vanuatu, Laos, dan Inggris. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Mas Burhan, kita lihat Presiden Prabowo sudah memulai tugasnya menerima kunjungan dari sejumlah perwakilan tamu negara, tadi dari Australia seperti itu. Tapi kita kembali dulu kepada isi dari pidato perdana Presiden Prabowo Subianto yang kemudian tadi mendapatkan standing applause ya, mengenai kemudian pemimpin ini harus bekerja untuk rakyat, bukan bekerja untuk kerabat atau keluarga. Mas Burhan. Iya, memang ini ada perbedaan cukup besar ya antara pidato Pak Prabowo setelah dilantik sebagai presiden dibanding ketika beliau berkampanye untuk terpilih sebagai presiden 2024. Jadi di periode jelang Pilpres 2024, narasi yang dipakai oleh Pak Prabowo narasi, kalau istilah teknisnya namanya co-branding. Jadi membrand dirinya pada pemilik brand yang lebih besar, yaitu Pak Jokowi, karena presiden saya itu adalah Presiden Jokowi yang popularitasnya tinggi. Jadi co-branding ini sukses mengantarkan Pak Prabowo, apalagi yang dipilih sebagai cawapresnya Pak Prabowo anaknya Pak Jokowi. Dan itu yang menjelaskan mengapa pemilih Joko Widodo itu migrasi besar-besaran dari sebelumnya ke Mas Ganjar pindah ke Pak Prabowo. Tetapi setelah terpilih, seperti yang saya duga, dia akan memerintah dengan instingnya sendiri. Dan biasanya presiden yang baru menjabat itu melakukan diferensiasi itu dengan presiden sebelumnya. Ingat nggak kasus Pak Jokowi pertama kali dilantik sebagai presiden? Waktu itu kan belum lama setelah dia dilantik, beliau melakukan kunjungan ke Hambalang Wisma Olahraga yang mangkrak ya pada masa Pak SBY. Ya. Itu yang diingat oleh publik bahwa Pak Jokowi yang saat itu baru terpilih sebagai presiden, itu ada dua itu pesannya. Satu, menunjukkan bahwa Pak Jokowi anti korupsi, karena Hambalang itu dianggap sebagai simbol kegagalan pemerintahan sebelumnya. Yang kedua, sekaligus menunjukkan bahwa Pak Jokowi ingin dilihat sebagai pemimpin yang hands on. Nah, untuk kasus sekarang, Pak Prabowo ingin menunjukkan saya berbeda loh, saya tidak mengurus atau memprioritaskan kerabat loh. Itu eksplisit tuh. Meskipun lagi-lagi statement ini bisa juga kembali ke alamat pengirim. Karena kan banyak juga kan keluarga besar Pak Prabowo yang berkiprah di politik. Jadi hati-hati ketika mengirimkan pesan kepada publik. Kalau tidak hati-hati bisa kembali ke publik. Nah, untungnya dalam daftar nama yang diundang oleh Pak Prabowo dalam audisi hanya satu nama kan yang punya hubungan keluarga. Namanya Thomas Jiwandono. Itu pun posisinya
konon ya sebagai wamen bukan menteri ya. Tapi kalau misalnya tidak hati-hati ke depan nanti statement Pak Prabowo bisa dipakai untuk dialamatkan kembali kepada Pak Prabowo. Tapi lagi-lagi ini bagian dari diferensiasi suatu hal yang menandai bahwa Pak Prabowo pengen menunjukkan sebagai figur yang berbeda dengan Pak Jokowi, sekalipun Pak Jokowi punya kontribusi elektoral yang besar buat kemenangan Pak Prabowo. Oke, mengenai ajakan dari Pak Prabowo dalam pidatonya untuk kemudian seluruh komponen bangsa solid, ini pesannya apa artinya, Mas Burhan? Ya, ini tidak lepas dari karakter Pak Prabowo. Kalau kita lihat 2014 ketika Pak Prabowo maju sebagai calon presiden, saat itu juga beliau membangun koalisi raksasa ya. Jadi ada Golkar, ada Gerindra, ada Demokrat, ada PAN, besar sekali waktu itu. Ya. Kemudian ketika beliau menang 2024, beliau berkali-kali mengatakan pentingnya persatuan elit ya. Di tengah tantangan geopolitik yang tidak mudah. Bahkan PDI Perjuangan pun dia buka pintunya lebar-lebar jika ingin bergabung. Ya. Belum lagi partai-partai pendukung Mas Anies maupun Mas Ganjar juga diajak ya. Dan kita lihat misalnya PKB, kemudian PKS, ya, kemudian P3, Nasdem mengatakan siap untuk bergabung tetapi tidak menitipkan kadernya di kabinet. Tapi overall lagi-lagi menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu sangat terbuka untuk mengajak semua kekuatan untuk bergabung. Nah, catatan negatifnya adalah keberimbangan jadi kurang kan. Jadi kita khawatir juga kalau semua kekuatan ditarik ke dalam, itu kemudian proses checks and balance tidak terjadi. Nah, kita bersyukur PDI Perjuangan komit menyatakan berada di luar, meskipun ada Pak BG di dalam, tapi harapan kita itu bukan hanya PDI Perjuangan, tapi ada satu lagi kekuatan yang bisa menambah kekuatan penyeimbang di parlemen agar Pak Prabowo mendapatkan koreksi kebijakan yang mumpuni. Nah, sebab kalau misalnya semuanya berada di dalam, yang terjadi adalah yes man. Dan yang rugi bukan hanya rakyat, karena rakyat tidak punya saluran formal untuk melakukan proses koreksi kebijakan. Pak Prabowo juga tidak mendapatkan alternatif kebijakan yang mumpuni. Jadi sebenarnya kalau kita merujuk pada pengalaman negara-negara yang punya kekuatan oposisi yang kuat, itu democratic governance dan economic performance lebih baik. Nah, kita berharap Pak Prabowo jangan punya tendensi mengajak semua kekuatan di dalam. Karena yang rugi Pak Prabowo sendiri. Terakhir Mas Burhan, mungkin ringkas saja mengenai harapan. Mas Burhan sendiri berharapnya pemilihan nanti orang-orang yang ada dalam kabinet ataupun bagaimana cara pemerintahan Prabowo Gibran nanti untuk menyelesaikan tantangan seperti apa? Ringkas saja Mas Burhan. Saya tentu realistik optimism ya. Saya optimis tapi harus realistis ya. Dengan merujuk rekam jejak Pak Prabowo, dengan merujuk pada koalisi besar yang ingin dibentuknya, dengan merujuk daftar nama yang dipanggil dalam daftar audisi. Pertama kita harus tetap optimis bagi bangsa, apalagi Pak Prabowo sudah menyiapkan sekian lama sejak beliau menjadi anggota kabinet Pak Jokowi, kemudian terpilih 14 Februari dan akhirnya dilantik hari ini. Ada proses panjang yang saya harapkan Pak Prabowo belajar dalam proses itu. Tetapi saat yang sama saya juga harus realistis ya. Realistis untuk melihat bahwa kita tidak boleh terlalu tinggi ya membangun harapan sehingga justru malah kecewa ketika harapan itu tidak terpenuhi. Jadi yang fair adalah kasih kesempatan buat Pak Prabowo untuk bekerja. Kita mendoakan yang terbaik buat beliau dan tentu saja buat bangsa ini. Dan kalau misalnya ada hal yang kurang, ya bukakan pintu selebar-lebarnya untuk kritik dan masukan. Karena kritik itu akan menjadi vitamin buat pemerintahan Prabowo. Jadi jangan pernah menempatkan kritik sebagai penyakit yang harus diberangus. Tapi kritik yang membangun itu akan sangat positif buat pemerintahan Prabowo itu sendiri. Mas Burhan, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dan mengulas lebih mendalam bersama kami dalam live event Metro TV. Terima kasih Mas Burhan hadir di studio Metro TV. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami, live event akan segera kembali. Usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.